Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy yang akan dipresentasikan oleh kelompok 10, yaitu saya sendiri Anissa Anggi Verina, Azahra Anissa Putri, Afifah Nur Zahra, Siti Sarah Kartini. Baik, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Afifah Nur Zahra. Kepada Afifah dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Untuk materi pertama yaitu pandangan rasional emotif behavior terhadap hakikat manusia. Rational emotive behavior terapi ini merupakan aliran psikoterapi yang berlandaskan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi, baik untuk berpikir rasional maupun irasional. Dan juga manusia memiliki kecenderungan-kecenderungan untuk memelihara diri, untuk berbahagia, untuk berpikir, dan mengatakan, untuk mencintai, untuk bergabung dengan orang lain, serta untuk tumbuh dan mengaktualkan diri. Tetapi manusia juga memiliki kecenderungan-kecenderungan ke arah yang negatif, seperti menghancurkan diri, menghindari, menyangkal atau menolak pemikiran yang positif, menyesali kesalahan-kesalahan secara tak berkesudahan, bertahayul, kemudian intoleransi, perfeksionisme, dan sebagainya. Rational emotive behavior therapy ini menegaskan bahwa manusia memiliki sumber-sumber yang terhingga untuk mengaktualisasikan potensi-potensi dirinya dan bisa mengubah ketentuan pribadi maupun masyarakat. Bagaimanapun menurut terapi ini manusia dilahirkan dengan kecenderungan untuk mendesakan penuhan keinginan, tuntutan, hasrat-hasrat, dan kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu, menurut Ellis, pada tahun 1973, jika tidak segera mencapai apa yang diinginkan, manusia akan mempermasalahkan atau menyalahkan dirinya sendiri maupun orang lain. Kemudian, pandangan terhadap gangguan emosional. Rational emotive behavior terapi ini didasarkan pada sebuah premis yang kita sebut sebagai keyakinan yang irasional dari ketidakmampuan kita pada masa kecil dan kemudian tercipta kembali pada kehidupan kita saat ini. Tujuan utama dari rational emotive behavior terapi ini adalah untuk mengarahkan konseli mengurangi emosi reaktifnya. Sebagai contoh, dengan merasakan atau menerima sebuah kesedihan atau kekecewaan terhadap berbagai keragaman di dalam hidup ini, itu lebih baik daripada merasakan cemas, depresi, dan malu untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, Alice menyatakan bahwa sumber utama gangguan emosi adalah penyalahan diri sendiri. Jika kita ingin sehat secara psikologis, lebih baik kita berhenti menyalahkan diri sendiri dan orang lain, serta belajar sepenuhnya dan tanpa syarat dalam menerima orang, termasuk diri sendiri, dengan berbagai ketidaksempurnaan kita. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Disampaikan terima kasih kepada Viva. Selanjutnya yaitu penjelasan dari Azahra. Kepada Azahra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, teori ABC tentang kepribadian. Teori ABC tentang kepribadian sangatlah penting bagi teori dan praktek TRE. A adalah activating experiences atau pengalaman-pengalaman pemicu seperti kesulitan-kesulitan keluarga, kendala-kendala pekerjaan, trauma-trauma masa kecil, dan hal-hal lain yang dianggap sebagai
penyebab ketidakbahagiaan. B adalah beliefs atau keyakinan-keyakinan, terutama keyakinan yang bersifat irasional dan merusak diri sendiri yang merupakan sumber ketidakbahagiaan. C adalah consequences atau konsekuensi-konsekuensi berupa gejala neurotik dan emosi-emosi negatif seperti panik, dendam, dan amarah karena depresi yang bersumber dari keyakinan-keyakinan kita yang keliru. Pada teori ini, Ellis berkeyakinan bahwa keyakinan irasional yang menyebabkan timbulnya gejala neurotik, bukan karena pengalaman atau kesulitan itu sendiri. Jadi, maksudnya manusia itu bertanggung jawab atas penciptaan reaksi-reaksi emosional dan gangguan-gangguannya sendiri. Next. Tujuan konseling REB. Tujuan utama konseling dengan pendekatan rasional emotif behavior therapy ini ialah untuk membantu individu menyadari bahwa mereka dapat hidup dengan lebih rasional dan lebih produktif, mengajarkan individu untuk dapat mereduksi emosi yang tidak diharapkan, mengubah kebiasaan berpikir dan tingkah laku yang merusak diri, juga mendukung individu untuk menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Ellis dan Bernard tahun 1986 mendeskripsikan beberapa subtujuan yang sesuai dengan nilai dasar pendekatan rasional emotif behavior therapy. Subtujuan tersebut ialah memiliki minat diri atau self-interest, memiliki minat sosial atau social interest, memiliki pengarahan diri atau self-direction, toleransi atau tolerance, fleksibel atau flexibility, memiliki penerimaan atau acceptance, dapat menerima ketidakpastian atau acceptance of uncertainty, dapat menerima diri sendiri atau self-acceptance, dapat mengambil resiko atau risk-taking, memiliki harapan yang realistis atau realistic expectation, memiliki toleransi terhadap frustasi yang tinggi atau high frustration tolerance, dan memiliki tanggung jawab pribadi atau self-responsibility. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Silakan. Disampaikan terima kasih kepada Zahra. Selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Siti Sarah. Kepada Siti Sarah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan fungsi dan peran konselor. Aktivitas utama terapi ini dilaksanakan dengan maksud yaitu membantu klien untuk membebaskan diri dari gagasan-gagasan yang tidak logis dan untuk belajar gagasan-gagasan yang logis sebagai penggantinya. Peran konselor dalam pendekatan REB ini ada beberapa, yaitu yang pertama aktif, diraktif, yaitu mengambil peran lebih banyak untuk memberikan penjelasan terutama pada awal konseling. Selanjutnya ada mengkonfrontasi pikiran irasional konseling secara langsung. Selanjutnya yaitu menggunakan berbagai teknik untuk menstimulus konseli untuk berpikir dan mendidik kembali diri konseli itu sendiri. Selanjutnya ada secara terus-menerus menyerang pemikiran irasional konseli. Selanjutnya ada mengajak konseli untuk mengatasi masalahnya dengan kekuatan berpikir, bukan emosi dan bersifat didaktif. Selanjutnya yaitu tentang pengalaman konseli dalam konseling. Terapi ini menitikberatkan pengalaman di sini dan sekarang kemampuan klien untuk mengubah pola-pola berpikir dan beremosi yang diperolehnya pada masa lampau atau masa kanak-kanak. Yang kedua ada pokok masalahnya adalah bagaimana agar konselor bisa menjadi sadar atas pesan-pesan yang mengalahkan diri dan agar konselor menentangnya.
Selanjutnya yaitu pengalaman utama klien dalam terapi ini yaitu dapat mencapai pemahaman. Ellis berasumsi bahwa pencapaian pemahaman emosional oleh klien atas sumber-sumber gangguan yang dialaminya adalah hal yang sangat penting dari proses terapi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Disampaikan terima kasih kepada Siti Sarah. Selanjutnya yaitu materi terakhir mengenai teknik-teknik prosedur REBT akan saya jelaskan sendiri. Baik. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai prosedur konseling. Prosedur konseling ini terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu proses di mana konseli diperhatikan dan disadarkan bahwa mereka tidak logis dan irasional. Proses ini membantu konseli memahami bagaimana dan mengapa dapat menjadi irasional. Seperti itu. Lalu, tahap yang kedua yaitu konseli mengeksplorasi ide-ide untuk menentukan tujuan-tujuan rasional. Konselor juga mendebat pemikiran irasional. Konseli dengan menggunakan pertanyaan untuk tahap ini, konselor menggunakan teknik-teknik konseling REBT untuk membantu konseli mengembangkan pikiran rasionalnya. Lalu yang ketiga yaitu konseli dibantu untuk secara terus-menerus mengembangkan pikiran rasional serta mengembangkan filosofi hidup yang rasional sehingga konseli tidak terjebak dalam masalah yang menyebabkan pikirannya irasional. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada teknik-teknik dalam konseling dengan pendekatan REBT. Untuk tekniknya ini dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu teknik kognitif, teknik imagery, dan teknik behavioral. Teknik kognitif diantaranya yaitu dispute kognitif, analisis rasional, dispute standar ganda, lalu ada skala katastrofi, ada devil advocate, ada membuat frame ulang, lalu pada teknik imagery ini dibagi ada 4, yaitu dispute imajinasi, kartu kontrol emosional, proyeksi waktu, lalu ada teknik melebih-lebihkan. Lalu pada teknik behavioral ini ada 6, diantaranya yaitu dispute tingkah laku, bermain peran, peran rasional terbalik, pengalaman langsung, menyerang rasa malu, dan yang terakhir yaitu pekerjaan rumah. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada kontribusi pendekatan REB. Rasional, emotif, behavior. Yaitu, menurut teori REBT, ada 2 bentuk keyakinan irasional yang dimiliki manusia. Yang pertama yaitu keyakinan irasional terhadap dirinya sendiri, ego disturbance. Yang kedua, keyakinan irasional mengenai emosi atau perasaannya. Seringkali 2 bentuk keyakinan irasional tersebut terjadi secara bersamaan, sekalipun hanya satu yang akan mendominasi. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa salah satu dampak utama dari lestarinya pikiran irasional adalah timbulnya distorsi kognisi. Lalu, yang terakhir yaitu keterbatasan dan kritik terhadap REB. Keterbatasan dan kritik terhadap REB diantaranya yaitu penggunaan efektif terhadap campur tangan terapi perilaku kognitif memerlukan studi ekstensif, pelatihan, dan praktek. Lalu eksplorasi masa lalu tidak efektif dalam membantu klien mengubah pemikiran yang salah dari perilaku. Lalu, karena sifat aktif dan direktif dari pendekatan ini, terkadang terdapat penyalahgunaan kekuatan terapis dengan memaksakan ide-ide tentang apa yang merupakan pemikiran rasional. REBT adalah terapi yang
kuat dan konfrontatif, namun terkadang klien akan mengalami kesulitan dengan gaya konfrontatif tersebut. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.